Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para orang tua kami, abang-abang kami, adik-adik kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para imam kami, guru-guru kami, alhamdulillah. Tak pernah letih-letihnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mempertemukan kita di hari Sabtu ini. Namun, jujur rasanya waktu cepat kian berlalu. Dan ini memang salah satu tanda kiamat yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang namanya waktu itu akan terus cepat berlalu dan tidak akan terasa oleh seorang hamba. Sekarang mungkin umur kita sekian, nanti akan terasa umur kita ke depannya sekian. Begitulah kita, takdir kita yang hidup di akhir zaman. Namun tetap kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita hidayah, taufik di dalam hati kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masih melanjutkan bab kita. Semoga malam ini selesai. Tapi sebenarnya tokoh itu takkan pernah selesai dalam waktu dekat. Kita saja dulu mengkaji tokoh ini sebulan lebih baru selesai. Itu pun masih meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak. Bahkan sampai detik ini kita pun masih mempelajari tokoh ini. Karena semakin lanjut zaman, semakin ada hal-hal yang baru yang patut diperbincangkan. Apalagi tentang pembicaraan tokoh ini. Kemarin kita sudah sampai di babun najasa, bab najis-najis, dan kemarin kita sudah membahas nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, yaitu najis buang air kecil, air besar, kemudian mani, wadi, dan setengah pembahasan kita membahas tentang rawasu ma la yukalu lahmu. Sedikit kita berbicara tentang kotoran hewan ternak. Nah, kalau di sini disebutkan di kitab ini yang termasuk najis adalah rawasu ma la yukalu lahmu, hewan ternak yang dagingnya tidak boleh dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Namun bagaimana dengan hewan yang dagingnya boleh dimakan? Kita bahas di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh sebagian besar mazhab Syafi'iyah, sekali lagi sebagian besar mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah menyebutkan bahwa hal itu tetap najis sesuai kaidah yang ditulis oleh Imam Abu Syuja dalam kitabnya Matan Taqrib. Di situ disebutkan wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-maniyah. Setiap benda yang keluar dari dua kubul, yang keluar dari kubul dan dubur, ini adalah najis kecuali mani. Mani mazhab Syafi'iyah ini tidak dikatakan najis. Namun mazhab Malikiyah mani tetap dikatakan najis. Pendapat yang kuat insyaallah ta'ala adalah pendapat mazhab Syafi'iyah, mani tidak dikatakan najis. Ini pendapat pertama tentang kotoran hewan ternak. Yang kedua, ulama mazhab Malikiyah mayoritas dan mazhab Hambaliyah mayoritas. Jadi sama-sama dua-dua. Yang tadi Syafi'iyah dan Hanafiyah, yang kedua Malikiyah dan Hambaliyah. Mereka berpendapat kotoran hewan ternak ini tidak dikatakan najis. Apa saja dalilnya? Yang pertama, Rasulullah SAW pernah kita sampaikan pekan lalu,
sebelum dibangunnya masjid, Nabi memerintahkan para sahabat untuk sholat di kandang kambing. Bahkan Rasulullah SAW menjawab, "Shollu fiha fa innaha barakah." Sholatlah di kandang kambing, sesungguhnya di sana berkah. Tapi hadis ini telah terhapus karena sudah diizinkannya, sudah ada syariat dianjurkannya sholat di masjid. Ya, jangan nanti pulang ini bapak balik ke kandang kambing, sholat pulang di situ. Nah, di bahaya nanti. Apalagi ada yang motong-motong video nanti. Kemudian dalil yang kedua, Umar bin Khattab berkata ketika peristiwa perang Tabuk, "Kharajna ila Tabuk fi qaisin syadid." Kami berangkat menuju perang Tabuk dalam keadaan sangat kekurangan. Fanazalna manzilan asabana fihi 'atashan. Kemudian kami singgah di sebuah tempat dan kami sangat kehausan. Hatta zanana anna riqabana satanqati' hatta inna rajula la yanharu ma'irahu fayusaw. Hingga kami menyangka leher kami saking hausnya, kami menyangka ini leher akan putus. Hingga ada di antara kami yang menyembelih untanya, lalu dia memeras kotoran untanya dan meminum air dari perasan tadi. Bayang banget. Ya, kotoran tadi yang masih basah, masih mengandung air, ini diperas untuk mengeluarkan airnya, dan air itulah yang diminum. Baik, satu sisi mungkin ini dapat kita jadikan patokan ini dalam posisi darurat, sehingga dia meminum hasil dari perasan kotoran unta tadi. Cuma yang jadi pertanyaannya, ketika kotoran unta ini mengenai pakaian mereka, ini tidak dikatakan darurat, sehingga mereka masih dapat membersihkannya atau menjauhi kotoran tersebut. Apa kata Imam Abu Hatim Ar-Razi? Mungkin menurut kita kan itu darurat, Pak. Tidak ada masalah demikian. Yuk kita lihat komentar pakarnya. Seorang ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, yang terkenal sangat mutasyaddid dalam menilai sebuah hadis, dalam menilai menjarh wa ta'dil seorang rawi, beliau berkata, "Fi waqtil qawmi 'ala takbarihim." Para sahabat meletakkan sisa kotoran unta yang telah diperas, ma'asar min fazdil ibil, ya, wa tarki amril Mustafa sallallahu alaihi wasallam iyyahum ba'da dhalika bi ghasli ma asaba dhalika min abdanihim. Dalilun anna al-wazda ma yukalu luhumuha tahiratan. Para sahabat meletakkan sisa kotoran unta yang telah diperas, sementara Nabi SAW mendiamkan perbuatan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mencuci bagian yang terkena kotoran di badan mereka. Ini merupakan dalil kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Baik, anggaplah ini di posisi jauh dari rumah, dalam posisi perang. Ada dalil yang selanjutnya. Shalla Ibnu Mas'ud wa 'ala batnihi fasun wa damun min jasri nahriha wa lam yatawadda. Ibnu Mas'ud pernah sholat yang dimana di bawah perutnya terdapat kotoran hewan ternak dan terdapat darah unta yang disembelih. Namun beliau tidak mengulangi wudunya, tidak membersihkan pakaiannya, langsung menegakkan sholat dalam posisi muqim, dalam posisi tidak bersafar. Nah, dalil-dalil inilah yang dijadikan mazhab Malikiyah, Hambaliyah, dan sebagian kecil dari mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa kotoran hewan ternak tidak dikatakan najis, namun dikatakan khabis, kotor. Terserah kepada Bapak Ibu mau ngambil pendapat yang mana. Kalau lain rasanya di hati, masa iya kan bau, kan bau itu. Jangankan kotoran hewan ternak yang kaki 4, ayam saja kalau bersepah belepak biarkan, itu dah musuh sudah. Masa iya nggak najis? Nah, kalau ragu, da'ma yaribuh illa ma la yaribuh.
tinggalkan apa yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Peganglah pendapat mazhab Syafi'iyah secara mayoritas tadi yang menyebutkan kotoran apapun itu tetap dikatakan najis. Hanya saja, kenapa saya perlu menyampaikan perbedaan ini agar kelak di luar nanti tidak terkejut ketika mendengar ada orang yang berpendapat berbeda dengan kita sudah paham ilmunya, maka perbanyaklah lapang dada di situ. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Kemudian apa lagi yang termasuk najis? Di kitab ini disebutkan damul haid, darah haid, darah haid. Tapi bagaimana dengan darah biasa? Kalau darah haid kita sepakat dah, pokoknya memang itu najis, ya, darah kotor. Tapi bagaimana dengan darah yang pada umumnya? Baik, di sini tentang permasalahan darah, ulama sepakat darah itu najis. Hanya saja mereka berpendapat tentang jumlah kadarnya. Kapan darah itu dikatakan najis, kapan darah itu dimaafkan, ya, jumlahnya. Kalau masalah jumlahnya kecil, darah ini tidak dikatakan najis. Namun sayangnya, ulama yang berpendapat darah itu tidak najis kalau jumlahnya sedikit, ini ulamanya hanya segelintir orang saja. Seperti Imam Asy-Syaukani, Syekh Siddiq Hasan Khan, dan beberapa ulama sedikit lainnya. Namun, ulama sepakat bahwa darah itu tetap dikatakan najis, baik itu jumlahnya besar ataupun jumlahnya sedikit. Hanya saja lagi-lagi ulama beda pendapat tentang darah manusia. Kalau darah hewan tergantung. Kalau yang kita yakini tadi seluruh hewan itu kotorannya najis, maka darahnya pun tetap otomatis najis. Tapi kalau kita berpegang pendapat kotoran hewan ternak tidak dikatakan najis, maka darahnya pun tidak dikatakan najis. Sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Mas'ud, muncratnya darah unta kena baju sholatnya, dia sebenarnya bisa mengganti pakaiannya, hanya saja dia tahu bahwa ini tidak najis dan beliau langsung bertolak ke masjid. Ya, tapi darah manusia apakah dikatakan najis? Baik. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Mazal muslimuna yusalluna fi jirahatihim." Para sahabat biasa mengerjakan sholat dalam kondisi luka-luka. Saya lebih cenderung mengambil pendapat pertengahan. Apa itu? Kalau jumlah darah manusianya banyak, maka ini bisa dikatakan najis. Tapi kalau jumlahnya sedikit, insya Allah ini tidak najis. Sebagaimana Ibnu Umar pernah sholat, dan dia dalam sholatnya, ketika sholat, dia memecahkan bisul yang ada di tangannya. Sambil sholat, sambil memecahkan bisul. Ya, Masya Allah. Yang keluar bukan hanya nanah, tapi darah juga. Namun Ibnu Umar tidak membatalkan sholatnya. Umar bin Khattab jadi imam waktu itu. Tiba-tiba siapa yang menikamnya, Pak? Bapak Ibu masih ingat? Ya, Majusi, ya, Abu Lu'lu' namanya. Ditikamnya Umar dari belakang. Sebagian riwayat menyebutkan di bagian posisi ginjalnya ditikam. Umar menahannya agar darahnya tidak muncul keluar dan beliau tetap melanjutkan sholatnya. Sampai setelah sholat baru beliau jatuh pingsan. Bahkan ada yang lebih luar biasanya lagi. Ada seorang sahabat yang berada di perbatasan garis musuh dengan muslim. Beliau sholat di situ, sholat tahajud. Allahu Akbar. Kemudian saking khusyuknya dipanah sama musuh. Tak terasa. Panah satu, lanjut sholat. Panah dua, lanjut sholat. Panah tiga, lanjut sholat. Sampai lumayan banyak panahan di punggungnya. Dia tetap sholat tanpa merasakan sakit. Mungkin sakit, tapi mungkin lebih menghentikan sholat. Saking khusyuknya luar biasa. Ketika sudah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia datang ke temannya. Tolong cabutkan panahnya. Tolong cabutkan panahnya. Kita, Pak, Bu, jangankan panah, nyamuk nyamuk aja gigit udah langsung. La ilaha illallah. Nah, kenapa dia tetap melanjutkan sholatnya? Karena kalau dia patahkan panahnya, ngalir darahnya. Kalau jumlahnya sedikit, dia tetap melanjutkan sholatnya.
Ini menunjukkan darah kalau sedikit tidak dikatakan najis, tapi kalau sudah mengalir terus baru dikatakan najis. Ini pendapat yang saya pegang. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Selanjutnya di sini disebut yang ketujuh, lu'abul kalbi, air liur anjing. Lagi-lagi mungkin muncul pertanyaan kita dari kitab ini. Namanya kitab Al-Wajiz. Lu'abul kalbi, air liur anjing. Menjadi pertanyaan kita adalah, kok di sini hanya disebutkan air liurnya saja? Kenapa tidak badannya? Kenapa tidak kulitnya, bulunya, dan lain sebagainya? Maka kita jawab, memang terjadi ikhtilaf lagi di kalangan ulama. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, makin dalam kita mempelajari fikih, fikih itu seperti samudra tak bertepi. Saking banyaknya pendapat yang ada. Nah, ini dia. Oleh karena itu yang kita bahas ini pendapat yang memang mu'tabar, yang sering dibahas. Kalau saya bahas semua pendapat yang lucu-lucu sampai yang aneh-aneh, bisa cuma ini tak bermanfaat untuk kita. Sama seperti daerah haid tadi. Darah haid kita ijma sepakat bahwa darah haid najis. Tapi kalau mau kita katakan ada satu orang ulama yang mengatakan darah haid tidak najis. Nah, ada apa? Ada. Cuma saya nggak sebut nama ulamanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagian anjing yang mana yang dikatakan najis? Mazhab Syafi'iyah sepakat semuanya menyebutkan seluruh anggota tubuh anjing itu najis. Ya, seluruhnya, tidak ada perbedaan di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah. Semuanya dikatakan najis. Berbeda dengan mazhab Hambaliyah dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah. Yang najis sesuai zahir hadis hanyalah air liurnya saja, badannya tidak. Ya, badannya tidak. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nampak anjing yang gemes, nak diusap-usap, ya, berarti nggak Pak diusap-usap? Masih ragu, masih ragu. Dari MDA kita diajarkan seluruh bagian anjing itu najis. Mungkin tidak ya. Jadi nak usap-usap, aduh, ragu. Walaupun nak usap, pulangnya pasti nyuci dulu. pasti nyuci. Allahu Akbar. Pendapat Malikiyah lebih pertengahan. Pendapat mazhab Malikiyah, guru Imam Asy-Syafi'i berpendapat yang najis cuma air liurnya saja. Badannya bisa dikatakan najis, bisa dikatakan tidak. Kapan dikatakan najis? Jika di salah satu antara kita dengan anjing ada yang basah. Misalnya tangan kita basah, bulu anjingnya kering, kita pegang najis karena mengalirkan karena basah. Air ini mengalirkan najis. Atau badan anjingnya yang basah, tangan kita kering, kita pegang najis. Tapi kalau sama-sama kering, tidak dikatakan najis. Cuma lagi-lagi berat rasanya. Berat rasanya. Nah, ini dia. Apalagi memelihara anjing. Kalau memelihara anjing hanya untuk persoalan hobi saja, ini siap-siap perharinya pahalanya Allah pangkas sebanyak 2 qirat. 2 qirat itu 2 besar, sebesar 2 gunung Uhud pahalanya dipangkas. Belum lagi biayanya lagi, apalagi anjing-anjing pudel, ya, belum biayanya lagi, belum kerimbatnya lagi, belum nanti sisirnya lagi. Jangankan itu, kita yang melihara kucing Persia saja, biayanya luar biasa. Belum pasirnya lagi, makannya lagi. Wah, Akbar. Jadi hati-hati, seorang muslim tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk 2 hal. Yang pertama, menjaga kebun. Menjaga kebun boleh. Yang kedua, untuk berburu, termasuk polisi yang berburu maling, berburu penjahat, ini sah-sah saja, insyaallah ta'ala. Tapi kalau ya yang penting untuk berburu dalam rangka berburu hewan yang boleh dimakan atau berburu kejahatan, insya Allah ini dari dipersalahkan. Tapi kalau di luar dari 2 konteks ini, hati-hati, pahalanya dikurangi sebesar 2 qirat. Tapi bagaimana Pak? Ada anjing-anjing liar. Rumah kami ini rumah panggung. Kadang anjing itu masuk dalam, tidur di situ, makan di situ. Ya, bagaimana hukumnya? Itu nggak ada masalah karena kita tidak ada niat memeliharanya. Kalau hanya sekedar memberi makan saja itu tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau sudah kita memeliharanya, kita belai-belai dia, na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan.
Tadi berbincang tentang liur. Bagaimana dengan muntah? Nah, bagaimana dengan muntah? Di sini ada beberapa pendapat. Pertama, Imam Ibnu Hazm, ya, dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau ini pembesar mazhab Zahiriyah. Nah, sering pernah mungkin beberapa kali saya sebutkan, mazhab itu Bapak Ibu yang saya muliakan tidak terbatas pada 4. Kenapa sekarang yang kita kenal hanya 4 saja? Karena inilah yang banyak penganutnya. Di luar dari itu masih ada seperti mazhab Zahiriyah. Kita harus betul-betul dudukkan dulu, jangan hanya gara-gara perbedaan mazhab kita saling na'udzubillah min dzalik, saling bertikai, saling menyesatkan satu sama lain. Ini tidak benar. Kita harus dudukkan dulu, ada 3 perbedaan. Ada namanya organisasi. Organisasi ini boleh-boleh saja, sah-sah saja sebagai media untuk mempermudah maslahat kita untuk menggapai sebuah tujuan. Walaupun ada sebagian kecil ulama zaman sekarang yang tidak memperbolehkan organisasi, tapi saya lebih cenderung organisasi boleh untuk mempermudah media. Sama seperti ini media mempermudah semuanya untuk menggapai tujuan kita. Yang kedua ada namanya firqah. Firqah inilah yang patut kita hindari. Ya, apa itu? Perbedaan dalam pandangan akidah. Salah satunya pasti salah, salah satunya pasti sesat. Kalau firqah, seperti karena kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kita satu firqah, alhamdulillah. Di luar sana ada firqah khawarij, mu'tazilah, jabariyah, qadiriyah, murji'ah, syiah yang sudah menjadi agama tersendiri. La'natullah alaihi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, firqah ini kita tidak boleh toleransi. Kalau dia menyerang kita, kita counter kembali. Kita counter kembali, bantah lagi dengan debat yang halus, dengan debat yang lurus, niat ikhlas karena Allah, bukan hanya untuk menunjukkan kehebatan saja. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan mazhab ini perbedaan pandangan fikih yang kita wajib toleransi dalam hal ini semua. Baik. Jadi permasalahan muntah ini, kata Imam Ibnu Hazm, muntah dari seorang muslim, wal qai'u min kulli muslimin aw kafirin haramun yajibu jitinabuhu. Muntah dari seorang muslim maupun kafir dihukumi haram dan wajib dijauhi, berarti najis. Imam An-Nawawi berkata, wa hadzal ladzi yadhkuruhu minan najasatil qai'i muttafaqun alaih. Najisnya muntah itu sudah disepakati, ya, sudah disepakati. Baik itu muntah yang berubah atau tidak berubah, atau muntah yang sedikit ataupun banyak, ini tetap dikatakan najis. Muntah dari manusia, muntah dari hewan tetap dikatakan najis. Beda kasus lagi, kalau hewan ternaknya tadi kita ambil pendapat kotorannya tidak najis, maka muntahnya pun tidak najis. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, bangkai tak perlu dibahas, sudah paham insyaallah ta'ala. Kecuali bangkai serangga, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, bangkai ikan, ini tidak dikatakan najis. Tapi kalau di luar dari itu, bangkai tetap dikatakan najis. Termasuk ayam yang disembelih bukan untuk dimakan, bukan karena Allah, tapi untuk sesajenan, maka dia najis. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan kotoran cicak? Nah, ini kemarin kita bahas tadi, pekan lalu, sedikit kita dalami lagi. Imam Ibnu Qudamah berkata, "Wan-naw'u tsani," jenis yang kedua, ma la nafsa lahu sa'ilatun, hewan yang tidak memiliki nafs, darah yang mengalir, fa huwa tahirun bi jami'i ajza'ihi wa fadlatihi. Semua dikatakan suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar darinya, termasuk serangga. Serangga tidak punya darah, karena itu kotorannya dikatakan tidak najis. Imam An-Nawawi, pembesar mazhab Syafi'iyah, dia berkata, wa ammal wazamu fa qata'a al-jumhur bi annahu la nafsa lahu sa'ilatun. Cicak, maka jumhur ulama kami Syafi'iyah berpendapat ia termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Oleh karena itu tidak dikatakan najis. Cuma mungkin ada beberapa kondisi yang pernah kita lihat, cicak itu mengeluarkan darah. Ada yang pernah memenggal kepala cicak, dan dia tak pernah ya.
Kalau memang tidak pernah dan memang tidak ada darahnya, maka kotoran cicak tidak najis, hanya kotor saja. Baik, inilah perbincangan tentang perkara najis. Kita lanjut masih di bab thaharah. Di sini penulis memasukkan sunanul fitrah termasuk dalam bab thaharah. Apa itu sunanul fitrah? Sunnah fitrah. Maksudnya apa? Kita baca hadisnya dulu. Rasulullah SAW bersabda, "Ashrul minal fitrah." 10 yang termasuk sunnah fitrah. Yang pertama, qassus syaribi. Apa itu qassus syaribi? Memendekkan, mencukur kumis, memendekkan kumis, merapikan kumis. Qassus syaribi. Ini termasuk dari taharah juga. Kemudian apa lagi? Wa i'fa'ul lihyah, menjaga jenggot. Wasiwak, bersiwak. Wastinsyaqul ma, istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Wa qassul asfar, menyilang-nyilang jemari ketika berwudu dan mandi janabah. Wa qassul asfar, ini motong kuku, lupa ya. Asfar motong kuku, memotong kuku. Kemudian wa qassul marajim, menyilang-jilang jari. Wa natsful ibiti, mencabut bulu ketiak, ya, mencabut bulu ketiak. Wa harqul anati, aku bahasa yang enak nih. Ya bapak-bapak ibu tahu lah ini namanya mencukur yang itu. Mencukur yang itu, bahasanya agak sulit nih. Nah, yang terakhir wantiqasul ma, istinja. Nah, 10 ini dianjurkan sunnah-sunnah fitrah, dan sepakat ulama 10 hal ini jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Baik itu kumis kita, kutiak kita, ya, yang di bawah. Ini nggak boleh dibiarkan selama 40 hari. Kita bahas satu persatu. Pertama, qassus syaribi, yaitu merapikan kumis. Di sini hadisnya menyebutkan tidak mencukur habis, tapi memendekkan kumis. Karena itu guru saya ada yang berpendapat, beliau memang mungkin ya wallahu a'lam, beliau berpendapat mengambil pendapat ulama Hanabilah bahwa mencukur kumis ini termasuk sampai habis, termasuk yang diharamkan. Ya, menurut beliau, dan ini wajib kita toleransi juga. Menurut beliau, guru saya, mencukur kumis sampai habis ini termasuk yang diharamkan karena Nabi memerintahkan hanya untuk merapikannya saja. Baik, tapi saya mengambil pendapat ulama Syafi'iyah yang menyebutkan boleh kumis ini dicukur secara habis. Boleh di kumis ini dicukur secara habis. Baik. Yang kedua, Nabi menyebutkan wa i'fa'ul lihyah, menjaga jenggot. Nah, ini takkan saya bahas. Kalau menjaga jenggot ini, Bapak Ibu udah sering terdengar di media sosial, udah sering terdengar lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan pendapat, ulama sepakat menjaga jenggot sunnah. Ya, ambil kesepakatannya saja. Yang perbedaannya nanti dulu. Ya, bukan waktunya kita bahas. Ulama sepakat menjaga jenggot itu sunnah. Baik. Hanya saja bagi bapak-bapak yang menjaga jenggot ketika berwudu, kalau jenggotnya tipis kecil macam saya nih, ini ketika membasuh wajah wajib terbasahi, ini semuanya wajib terbasahi. Namun kalau yang lebat, pernah lihat Pak yang lebat? Ya, nah yang lebat maka di sini tak perlu dibasahi semua, cukup disela-selakan 3 kali ketika membasuh wajah tadi. Bagaimana dengan yang sehelai, 2 helai? Allahu a'lam, basahkan aja semua. Ya. Sepakat ulama menjaga jenggot termasuk yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kemudian siwak sudah pernah kita bahas, bukan hanya dalam pertemuan ini saja, pertemuan lalu pernah kita bahas. Cuma sekarang yang sedikit kita bahas, pasta giginya jangan pakai yang pasta giginya diganti. Yang sudah terlanjur beli jangan dibuang, pakailah sampai habis. Ya. Cuma kalau nanti diganti lagi, Fatwa MUI sudah keluar nomor 83 tahun 2023 tentang boikot produk-produk yang mendukung Israel. Israel. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Berat hidup di sana, betul-betul berat hidup di sana.
Allahumma ansurna lil ikhwanil ladzina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurna Allahumma subhanahu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini disebutkan lagi wa istinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan dengan tangan kiri, memasukkan dengan tangan kanan. Ini hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'iyah, wajib dalam mazhab Hambaliyah. Cuma kita ambil pendapat yang sedang-sedang karena ini lebih wajib. Memasukkan air ke hidung dan mahmadah berkumur ini termasuk perkara sunnatul muakkadah, sunnah yang ditekankan, kalau bisa jangan ditinggalkan. Lanjut. Waqasul asfar, memotong kuku. Nah, memotong kuku ini dianjurkan, disukai oleh para ulama di malam Jumat dan hari Jumat. Bagaimana urutan memotong kukunya? Perlu kita tegaskan, tidak ada dalil dari Nabi SAW bagaimana urutan kuku memotongnya. Cuma para ulama ada yang menyukai mulai dari sini, ya. Lupa saya bawa kitabnya. Nanti kalau ada waktu panjang insya Allah akan kita tunjukkan tentang urutan tata cara memotong kuku, dan ini disukai oleh seluruh para ulama. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa ghusl manajim, menyela-nyela jari. Ini dalam wudu dan lain sebagainya disunahkan menggosok-gosok jari ketika membasuh tangan dan kaki. Kemudian wa natsful ibid. Nah, lagi-lagi Nabi menggunakan kalimat yang berbeda. Di sini digunakan natsful, mencabut bulu ketiak. Jadi ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bulu ketiak tidak dicukur, tapi dicabut. Sakit, sakit. Wallahu a'lam ya Allah. Wallahu a'lam. Terkadang bahasa Arab ini multi tafsir. Baik. Salah satu contohnya adalah ada hadis Nabi di mana Nabi pernah naik dari sujud menuju ke berdiri lagi. Nabi mengajamkan tangannya, mengepalkan tinjunya seperti ini. Karena itu ada sebagian saudara kita dan termasuk saya sesekali ketika bangun sesekali seperti ini. Baik. Namun ini pendapat minoritas. Satu kalimat punya dua tafsir. Ya, apa maksud di situ Nabi mengepal itu? Ternyata sebagian besar ulama memaksudkan menumpuk ulenan roti di zaman Nabi tidak hanya dengan cara seperti ini, tapi dengan cara seperti ini. Sehingga kalau ada saudara kita yang bangkit dari sujudnya dengan telapak tangan terbuka, ini juga betul. Ini juga benar, tidak salah. Ya, bahkan ini pendapat mayoritas ulama, karena mengulang roti seperti mengulang roti bukan hanya seperti ini saja, tapi seperti ini juga, ya, diputar dengan telapak tangan. Namun beda kasus dengan video yang banyak, ya, ada yang ngulang roti pakai kaki. Saya tak sebut negaranya, ya Allah akbar. Baik, kita lanjutkan. Termasuk mencabut bulu ketiak tadi. Sebagian ulama ada yang menganggap bukan mencabut, tapi mencukurnya, melepaskan dia dari tempatnya. Nah, itu natsful juga. Wallahu a'lam pendapat mana yang benar. Ini masih pendapat yang kedua-duanya masih dapat ditoleransi. Yang mana nyaman kita saja. Kalau cabut nyaman, silahkan. Berarti sudah pro. Sudah. Ya, kalau mencabut, apalagi menggunakan wax. Ada Pak yang menggunakan wax, Pak ya. Cuma kalau takut sakitnya, apalagi pakai lakban. Kalau sakit seperti itu, cukur saja udah lebih dari cukup, ya, udah lebih dari cukup. Dan selanjutnya wal halqul anati, mencukur bulu vital. Nah, ini juga mencukurnya sebenarnya kalau dalam ilmu medis tidak dianjurkan pakai silet. Karena itu dapat menyebabkan terbukanya pori-pori, masuknya bakteri ke dalam. Karena itu muncullah bentol-bentol, jerawat dan lain sebagainya. Ya. Allah alam, mau pakai gunting kecil itu bapak ibu yang paham. Saya tak perlu melanjutkan lagi. Namun di sini ada penambahan sunnah fitrah, khitan. Nah ini dia khitan. Wal khitanu wajibun fi haqqir rijali wan nisa. Hukum khitan dalam kitab ini wajib bagi laki-laki dan perempuan. Namun ini mazhab Hambaliyah. Mazhab Syafi'iyah, laki-laki wajib, perempuan opsional. Boleh milih mau dikhitan atau tidak.
medis sekarang, ilmu medis sekarang menganjurkan wanita tidak dikhitan, tidak dikhitan karena ada bahaya di balik hal itu. Wallahu a'lam, kita nggak tahu, nggak tahu. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah, mengkhitan wanita ini diperbolehkan saja, Tapi laki-laki wajib, nggak ada harganya, ya, nggak ada lain-lain, wajib. Jadi kalau ada mu'allaq masuk Islam belum berkhitan, wajib dikhitan terlebih dahulu. Cuma di sini kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alqi 'anka sya'ral kufri waqtatin." Rasulullah bersabda, janganlah engkau meniru gaya orang kafir dan berkhitanlah. Ini dalilnya Pak, tentang jangan meniru potongan khas orang non-muslim. Zaman sekarang potongannya bagaimana Pak? Ada yang namanya black and white, ada yang namanya misku syamban. Ya, karena setengah wallahu a'lam, ini nggak jadi pembahasan kita karena gaya potong rambut kozak kemarin sudah pernah kita bahas. Kozak itu apa? Tipis di bagian tertentu, tebal di bagian tertentu. Saking tipisnya seolah-olah nggak ada rambut lagi di sini, pakai ukiran pula lagi di tengah-tengah tebal. Ini makruh hukumnya dan ini sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya gaya potong rambut kozak. Kemudian di sini ada hadis juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Ibrahim berkhitan di umur 80 tahun. Ada yang sanggup? Nabi Ibrahim berkhitan di umur 80 tahun. Ditambah dengan riwayat lain, Nabi Ibrahim khitannya pakai kapak. Dan itu pembahasan kita Pak. Jangan katakan salah kapaknya kemana, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Cuma di sini ulama beda pendapat kapan anak laki-laki dianjurkan dikhitan. Di kitab ini, wa yustahabbu an yakuna al-khitanu fi yawmis sabi' lil maulud. Disunnahkan, dianjurkan mengkhitan anak laki-laki di umur 7 hari pasca kelahiran. Pas di waktu akikah, ya, pas di waktu akikah diberi nama di situ, dikhitan langsung di situ, ya, biar dia tidak merasakan penderitaan. Ya, kalau kecil kan tak terasa Pak ya, cuma kalau udah kelas 5 SD terasa Pak. Kalau 5 SD terasa. Dan di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khitanlah dia sebagaimana Nabi pernah mengkhitan cucunya Hasan dan Husain. Kemudian beliau memberi nama di hari yang ke-7. Berbincang tentang nama, sedikit kita bahas. Nama anak laki-laki yang afdal nomor 1 ini adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Kalau banding nama-nama anak zaman sekarang, sulit Pak, pekelip lidah. Ya, misalnya apa namanya? Syatira Khawla Zahira Sofira. Kulit lidah. Kalau nama-nama kita dulu kan Sudirman selesai, ya, Tukimin selesai, ya, Muhammad Rizki saking pasarannya dalam tiap kelas mungkin ada satu namanya Muhammad Rizki. Saking pasarannya enak disebut Anissa, ya, dan lain sebagainya. Nama zaman sekarang Nazila Aufa Syaqilah Hanifah. Syukurlah nggak ada lagi UN sekarang. Kalau ada UN capek dia membulatkan lagi la ilaha illallah. Nah, bagi anak laki-laki nama yang paling terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi lagi-lagi kebiasaan orang Indonesia nama cantik-cantik disingkat-singkat. Contoh di Kampar, Abdullah dipakai dengan Acudullah, ya. Acudullah katanya. Firdaus cantik-cantik namanya, ala di bede ama inyo, ya, Firdaus, aku disobinya. Acupido. Udah cantik namanya, ini kebiasaan kita nih. Apa salahnya memanggil ya Abdullah? Indah. Abdullah sini dulu. Indah, Dullah. Ini loh. Dullah
nggak disingkat, jadi jelek namanya. Akhirnya ada anggapan nama Abdullah ini nama sudah tertinggal zaman. Padahal dalam Islam nama yang paling indah bagi laki-laki Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Tingkatan kedua nama yang paling indah adalah nama yang disandarkan penghambaan kepada Allah. Abdul Razak, Abdul Khalil, Abdul Sattar, Abdul Syukur, Abdul Halim. Ya, luar biasa indah. Ya, ini dia. Kemudian tingkatan yang ketiga, nama-nama para nabi. Ya, tingkatan yang keempat, nama-nama yang mengandung kebaikan. Nama-nama yang mengandung kebaikan. Nah, ini dia. Kalau perempuan yang penting namanya indah dan ada doa di dalamnya, itulah nama yang paling terbaik. Nah, ini dia. Oleh karena itu, kalau nanti kita punya anak, bagi yang mudah menikah nanti, berilah sisipkan nama anaknya Abdullah atau Abdurrahman atau Muhammad minimal. Ya, Muhammad. Jangan pula nama anaknya nanti Michael Angelo Batio. Allah Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Jadi di sini disunnahkan mengkhitan itu di umur 7 hari pasca kelahiran. Hanya saja saya lebih cenderung pendapat yang menyebutkan, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kapan hari terbaik, umur berapa seorang laki-laki disunnahkan berkhitan, tergantung kebiasaan sebuah tempat. Nah, kalau di Indonesia, orofnya, kebiasaannya, biasanya kita mengkhitan anak kelas berapa? 5, 4, 3 ya. Nah, ini biasa umur-umurnya. Berarti waktu itulah dianjurkan berkhitan. Karena masing-masing daerah ini berbeda-beda. Contoh, orang-orang liberal, orang-orang orientalisme, ya, mereka mengkritik kita, Pak, mengkritik Nabi kita. Kenapa Muhammad itu menikahi Aisyah, umurnya masih 9 tahun? Nah, ini orang-orang Indonesia yang pemikirannya liberal. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa Muhammad itu menikahi Aisyah umurnya 9 tahun dan datang menghubunginya di umur 12 tahun? Hubungan suami istri terjadi Aisyah ketika umur 12 tahun. Cara jawabnya, insya Allah ini cara jawabnya Bapak Ibu. Karena berhubungan dengan setiap tempat itu berbeda. Di Timur Tengah, umur 9 tahun dibanding dengan Indonesia itu seperti umur 18 tahun. 9 tahun di sana itu seperti umur kita sekarang ini 18 tahunan. Orangnya udah besar-besar. Zaman dulu kan orangnya tinggi-tinggi. Zaman sekarang makin, ini bukan karena stunting, bukan karena stunting. Orang dulu memang tinggi-tinggi, makin lama memang makin kurang tingginya. Dari zaman Nabi Adam yang 60 meter sampai kita 60 cm. Allahu Akbar. Ya. Di zaman Nabi umur 9 tahun masih gede-gede. Bapak Ibu nih masih ingat nih, para orang tua kami, SMP udah ada yang mesti ingat. Ya Pak, SMP sudah ada ya, mesti ingat orang tua kita dulu. Rambutnya kalau udah SMA, rambutnya panjang, Masya Allah ya. Celananya celana Elvis Presley. Allahu Akbar. Itu zaman dulu. Sekarang anak SMP nggak ada yang bersingut, nggak ada yang bersingut. Nah begitu juga di Timur Tengah, orang sana tinggi-tinggi Pak. Ya. Dan kalau memang Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 9 tahun dipermasalahkan, kenapa tidak dipermasalahkan oleh orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi? Nabi Muhammad ternyata menikahi anak kecil umur 9 tahun. Ada nggak riwayatnya orang Yahudi mempermasalahkannya? Nggak ada, karena sudah kebiasaan, sudah maklum, sudah dianggap biasa. Karena sudah cukup fisik, cukup sehat, cukup mental. Nah ini dia, beda zaman sekarang. 9 tahun anak-anak kita masih main kelereng, masih main guli. Oleh karena itu tidak boleh mempermasalahkan kenapa Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, karena secara fisik pun berbeda. Nah, ini kita akan katakan tadi masing-masing tempat berbeda. Mungkin di Timur Tengah memang dianjurkan mengkhitan anak ketika umur 7 hari kelahiran, tapi di Indonesia fisik anak-anak kita taklah terlalu kuat sebagaimana fisik orang-orang Timur Tengah. Karena itu disesuaikan dengan kebiasaan di sebuah tempat.
1910 baik. Nih, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas, yaitu tentang adabul khala, adab-adab ketika masuk ke dalam tandas. Kita percepat saja. Ini panjang pembahasannya. Tapi insya Allah tidak kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan kita mencoba membahas memahami sholat jamak dan qashar, insya Allah. Karena sholat jamak qashar ini adalah aktivitas yang juga sering dilakukan oleh seorang muslim ketika dia bersafar. Jamak dan qashar ini menjadi tema kita di pekan depan, insya Allah taala. Untuk besok di hari Ahad masih dibuka untuk kaula muda, insya Allah taala, di kedai kopi Bang Hadi, di kopi kafe di kopi, dengan tema kedudukan sholat, insya Allah taala, tentang pentingnya sholat untuk kalangan anak-anak muda. Insya Allah, alhamdulillah semakin lama semakin ramai kaula muda, karena inilah yang kita butuhkan, kaula muda, generasi Islam selanjutnya yang melek ilmu agama, karena agama ini pun dipegang oleh mereka nantinya kelak. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin yang sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada materi yang keliru, mohon tunjuk ajarnya. Kalau ada lisan yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.